Oke, linknya ini saya bagikan lagi linknya di chat. Nah, boleh bergabung bagi yang kita mulai kuisnya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kang, ini lagi pretest. Saya baru Kenapa ya? ke belakang tadi, Kang. Oh iya, baru pretest. Pretest ya? Mangga. Aduh, ada kodenya nggak, Kang? Itu saya sudah chat Rom di chat di Zoom. Belum ada. Saya baru masuk, Kang. 355-323. Berapa? 423. 355-423. 355-423. Yep. Siap. Baik. Silakan bergabung ya. 355-423. 355-423. Terima kasih, Kak. Ya, baik. 1, 2, 3, sudah 9 orang ya. Sudah semuanya masuk kelas? Nah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kok malah gitu ya? Cipnya yang bocah. Cipnya yang hijau. Kang. Kang. Kenapa? Aku keluar dari kuisis. Tadi kodenya apa ya, Kang? 355. Bentar ya. 355. 355-423. 423. Oke, makasih, Kang. Nah.
Jika sudah selesai nanti dikasih kabar ya ke Zoom. Saya sudah, Kang. Oke, kita sambil menunggu yang lainnya juga ya. Masih ada beberapa orang lagi, kira-kira 5 atau 10 menit lagi. Ya, kakak lihat dulu. Hasilnya ini lagi loading ini sebentar. Apa sudah selesai semuanya? Sudah, Kang. Sudah, Kak. Ya, siap. Gimana soalnya mudah? Sulit? Lumayan, Kang. Tinggal fokus. Oke. Boleh sambil kita menunggu teman-teman yang lain atau menunggu hasil dari dashboard langsung dari kakak. Nah, ada dulu yang ingin disampaikan terkait soal-soal kita ini atau dari pembahasan materi tentang makna. Nah, ya. Ada yang ingin ditanyakan dari soal tadi? Ya, maaf ya tadi ada sedikit gangguan.
Udah ya, udah semuanya alhamdulillah. Sebentar, ini sudah keluar nih. Udah. Koneksi terus katanya. Apa ya? Ini sudah selesai sebenarnya teman-teman ya. Alhamdulillah. Peringkat pertama oleh Renal Agung Pratama. Alhamdulillah. Barakallah, selamat ya Renal. Yuk, yang betulnya 8 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soal. Nah, gitu. Peringkat kedua juga Yupi Tasari betul 8. Sama juga Asyifa betul 8. Nah, Argen Adli betul 7. Khalid betul 8. Khalid betul 8 juga ya. Hebat ya. Ya, sama Khalid. Nurul betul 7. 1 Nurul betul 7. Nurul Mailani betul 1, 2, 3, 4, 5. Ya betul 6. Ini sama. Paharu Rozi. Lila. Nurul Aziza ini siapa ya? Ada orangnya? Nurul Aziza. Nurul Aziza di sini belum ada ininya ya? Itu akun aku yang keluar, Kak. Oh, yang tadi keluar ya? Iya, ya. Yang nilainya 0 itu yang tadi yang bermasalah. Baik, sebentar. Lagi di-refresh dulu. Nah. Oke, silakan ingin bertanya terkait ini. Aduh, ini kenapa ya? Koneksi kamu telah putus katanya. Padahal tidak ngapa-ngapain ya. Sinyalnya kali, Kak, rebutan di sana. Ya mungkin. Siap, bisa jadilah ya. Oke teman-teman, kita akan coba bahas. Sudah ya. Sudah. Ini memang bukan dari kakak ya materinya ya, tapi dari materi yang harusnya hari ini yang kakak gantikan, gitu ya. Nah, tapi kakak akan coba menjelaskan dari materi-materi yang sudah diberikan oleh kakak tersebut. Kakak juga tahu ini namanya ya. Kan namanya Kak Nisa ya. Harusnya kan Kak Nisa ya hari ini, begitu ya. Tapi karena kemarin ada dadakan telepon dari Mbak Asia, ya rupanya kakak diminta untuk menggantikan. Next. Soal-soal kita adalah tentang makna kata. Nah, dari kata, kan yang sebelumnya ini kelas apa sih ini? IPA 1 ya? IPS 1? IPS 1. Nah, IPS 1 sudah pernah bertemu dengan kakak sebelumnya? Belum pernah, Kak. Oh, belum pernah. Baiklah, kalau begitu ya kita sambil kenalan. Kenalkan, nama kakak Jeffrey Aditya. Nah, bentar ya. Kita berikan share screen dulu ya. Jadi kalau kakak kemarin mengajar tentang kalimat dan kata. Nah, kali ini adik-adik akan bertemu dengan kakak tentang materi. Mana ya tadi? Bentar. Nah, dari Kanisa ini, ya, ini tentang makna kata. Kok ide pokok? Nah, ini ya, kira-kira seperti ini tadi akan kita bahas ya. Kelihatan. Sudah keluar belum? Nggak ada, item Belum, doang, Kak. Kang. Oh, lagi loading ya. Share screen-nya udah dari kakak belum? Ada tulisan share screen tapi belum ada screen-nya, Kak. Oh, Iya. sebentar. Sebentar ya. Kayaknya jaringannya. Sudah keluar layarnya? Belum, masih loading, Kak. Di loading, Kak. Oh ya, mari kita tunggu aja dulu ya.
Kak, mau nanya, Kak. Ya, mangga silakan. Sambil Kalau ren- bertanya. Kalau rentan itu emang bisa berdefinisi sakit, Kak? Iya. Ya, kalau di kamus artinya apa? Rentan itu mudah terkena kayak gitu. Iya. Mm. Iya. Kalau ke hati gimana? Rentan hati, mudah terkena hati. Hah? Sensitif gitu, Kak. Bentar ya, nanti ini ada. Ini sudah jelas belum ininya? Udah, Kak. Sudah, Udah, Kak. Kak. Nah, kakak jelaskan dulu ininya ya, nanti kita ke soal ya. Oke. Oh, ini kayak gini dia. Nah, itu ya. Jadi secara leksikal sesuai dengan makna kamus. Ada secara gramatikal. Nah, seperti beginilah ya. Ini siapa aja yang ada di sini? Tadi ada Argen. Nah, Argen makan buah stroberi. Nah, itu maknanya apa kira-kira? Leksikal atau gramatikal? Leksikal. Leksikal. Kalau Khalid makan tinju. Nah, itu makna leksikal atau gramatikal kira-kira? Gramatikal. Kenapa gramatikal? Karena sesuai konteks. Nah, makan tinju itu bukan berarti makan tinju. Iya. Gitu. Harusnya Leksikal mungkin. Makan tinju tuh apa? Kan Makanan. gramatikal yang Jadi makan asli. tinju itu kena pukulan ya? ya, betul sekali. Oh. Berarti gramatikal ya, Kak? Iya, makna gramatikal. Kenapa gramatikal tadi? Karena tinju nggak bisa dimakan. Bukan makanan, begitu ya. Nah, begitu. Nah, jadi makna leksikal sama makna gramatikal ini tergantung konteks kalimat. Jadi beda ya antara makna yang di kamus dengan konteks kalimat. Misal begini nih, Nurul. Nah, Nurul bangun. Wah, Nurul bangun pagi sekali. Kakak bilang kayak gitu pada pukul 10. Nah, itu makna leksikal, gramatikal. Gramatikal. Nah, makna Gramatikal. gramatikal begitu. Jadi untuk sebuah kalimat ini wajah kakak ada kelihatan ini? Enggak ya? Enggak ada, Kak. Enggak ada, Kak. Gak ada, Kak. Oke, nggak apa-apa ya, cukup ke PTT aja. Jadi makna gramatikal adalah sesuai dengan konteks. Apa itu konteks? Isi. Konteks. Isi. Konteks, ya. Bolehlah kalau gitu. Terus apa lagi? Apa itu konteks? Konteks. Konteks itu yang disebutkan Pernyataan. di kalimat. Ya? Arti kalimat. Di kalimat. Ya. Nah, kalau konteks tidak sama dengan teks. Nah, misal teman ya di sini boleh nggak dicoret-coret ini ya? Ini nggak keluar soalnya. Boleh, Kak? Kayaknya. Iya, tapi di sininya saya. Oh ya, di sini aja ya, nggak apa-apa kan ya? Nah, baik. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang teks, nah ini teks ya. Nah, ini kita hampir berbicara sama dengan leksikal. Tapi kalau kita berbicara tentang konteks ya. Nah, kita berbicara tentang makna kita bicara tentang makna gramatikal. Oh, gitu ya, Kak. Apa sih? Ya, gramatikal. Jadi apa sih beda teks dan konteks? Tahu? Teks mah Ntar. Nah, ini Kenyataan. wah, boleh. Nah, ini Kakak share ya. Coba, sudah ada yang punya aplikasi KBBI 5 belum? Aku ada, Kak. Nih aplikasinya nih ya. Nah, ini tolong di-download aplikasi ini bagi adik-adik kakak yang ingin nilai bahasa Indonesia-nya 100. Kakak doakan dan kita doakan yang sudah download itu dan yang akan download nanti bisa memahami bahasa Indonesia dan soal-soal yang berhubungan dengan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan mendapatkan nilai tertinggi.
Amin. Nah, coba kita cek di sini ya. Kasih Kak doanya. Ya, amin. Konteks itu apa? Dia ada dua. Kalau di kamus itu cara membacanya ya. Ini sambil mengajarkan cara membaca kamus juga ya. Nih, konteks itu, nah, alhamdulillah bisa dicoret-coret di sini enak ya. Nah, ada secara linguistik, ada secara situasi. Nah, karena ada dua, kita harus menyesuaikan dengan soal. Nah, karena kita bicara tentang konteks bukan dari segi linguistik ya, hampir sama sih sebenarnya begitu ya. Tapi uraian kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna ini maksudnya adalah situasi ini sebenarnya. Maka situasi yang ada hubungannya dengan kejadian. Kalau kakak mengatakan Khalid tadi makan tinju, kejadiannya bukan karena dia lapar dan tidak ada makanan lagi selain tinju. Jadi dia mungkin dalam situasi darurat ya seperti di Amerika sana ya terjadi krisis terjadi demo ya tentang pembunuhan kaum kulit hitam dan kulit terhadap oleh kaum kulit putih ya yang terjadi peristiwa di Amerika. Hah? Rasisme. Ya, peristiwa rasisme. Rasisme. Nah, ini adalah situasinya berbeda begitu ya. Mungkin si Khalid lagi berada di sana begitu di Amerika, jadi dia makan tinju polisi gitu kan. Itu berbeda maknanya begitu. Berbeda ketika Khalid si Nurul makan mie ayam gitu kan. Memang mie ayam yang dimakannya bukan tinju gitu ya, karena memang lagi lapar begitu ya. Nah, ini bisa dipahami tentang konteks ini? Kalau boleh nanya, Oke, baik, silakan. ya. Kalau misalkan itu kan tadi yang makan mie ayam sama makan tinju, apa ada kaitannya juga sama konotasi dan denotasi? Takutnya bisa ini bingung gitu. Ya. Makna konotasi dan makna denotasi itu hampir sama ya. Jadi coba kita cek aja di sini ya. Bentar. Nah, up. Saya ulang lagi ya. Share screen-nya. Nah, jadi makna konotasi kalau di sini itu atau yang menimbulkan nilai rasa. Nah, jadi ada nilai rasa begitu ya. Jadi makna konotasi hampir sama dengan makna kontekstual. Ya, ditambahkan pada makna denotasi. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya lila kembang desa. Kan sebenarnya tidak sesuai. Bukannya Lila itu seorang gadis yang lagi belajar di Edusmart ya. Nah, gitu ya. Bukan seorang benar-benar kembang, tapi mempunyai nilai rasa. Nah, seperti makan tadi itu, makan tinju kan nilai rasanya sakit ya. Iya. Nah, sakit sekali gitu ya. Nah, ini sebenarnya ya kalau kakak berpikir soal seperti ini, sama dengan soal sinonim, antonim pada TPA gitu ya. Kalau untuk makna seperti ini, karena lebih kepada sastra ya. Jadi biasanya menggunakan majas begitu ya. Contohnya paru seperti air di atas daun talas. Nah, ada tahu artinya? Nah, di KBBI ada air. Ini mana ya? Di atas. Mana ya? Atas daun keladi atau daun talas ya? Bukan. Di KBBI ini juga ada peribahasa ya teman-teman. Ini ada jenis, kata turunan, ada peribahasa. Nah, ini bisa dicek di sini semuanya peribahasa. Ada rotan, ada duri gitu ya. Ini semuanya biasanya berasal dari kata Melayu. Coba kita cek. Air. Nah, dan nanti di sini ada kata gabungannya apa ya? Semuanya lengkap di sini ada peribahasanya. Air berat dan dalam air daun talas. Nah, bagai air di atas daun talas. Selalu berubah-ubah, tidak tetap pendirian. Kan tidak mungkin si paharu ini seperti air. Dia hanya diumpama air kan? Karena dia manusia, dia bukan air gitu, seperti Avatar gitu kan. Nah, kalau di Avatar ialah pengendali air, tapi kan dia umpamakan seperti air yang berada di daun talas. Tahu talas tidak? Tahu. Nah, tahu dong, orang Bogor
apalagi harus tahu ya, Tales Bogor. Makanan Bogor. Tales. Ya. Kang. Ya, Tales bahasa Sundanya ya. Iya. Kalau di Padang namanya Taleh gitu ya. Iya, Taleh. Nah, ada orang Padang di sini? Ada, Kang. Oh, Ada. berapa orang di sini orang Padang ya? Satu. Kayaknya, Siapa ini? Kang. Siapa Mbak Nur. namanya? Nurul Azizah, Nurul. Kang. Oh, oke. Oke, orang mana Nurul? Orang Solo. Oh, orang awak Kironyoyo. Iya. Aku juga. Saya orang Sijunjung ya. Oh, si Junjuang. Ya. Sijunjung. Kalau istri saya orang Payakumbuh. Iya. Alhamdulillah ya. Nah, gitu ya kira-kira. Oke. Uni Nurul begitu ya. Nurul Azizah. Nah, jadi begitu ya makna ini, makna kata, makna ini begitu ya. Nah, kita next ke presentasi tadi ya. Nah, karena ada dua makna ya di kata itu, di soal-soal ini, maka disesuaikan dengan kalimatnya. Nah, begitu. Next, kita ya. Nah, sekarang, nah ini aja lah biar enak dicoret-coret ya. Sekarang kita belajar tentang imbuhan. Kenapa imbuhan? Karena ini bisa menghasilkan makna leksikal yang berbeda. Nah, karena imbuhan me ini bisa menghasilkan makna yang berbeda. Contohnya tadi, apa tadi Khalid ya, Khalid makan mie goreng. Nah, misalnya atau Nurul makan rendang lah istilahnya gitu ya. Nah, Nurul Azizah makan rendang. Nah, Nurul Azizah dimakan rendang. Nah, itu berbeda maknanya ya. Tidak Iya, sama. Tidak sama artinya begitu ya. Nah, oleh karena itu kalau makan kata kerja ya, ini saya coba jelaskan. Kalau kata makan itu adalah kata kerja, maka kata memakan, nah, memakan, apa artinya kata kerja? Kata kerja juga atau kata sifat atau kata benda? Kata kerja. Iya, dia sama artinya juga kata kerja. Dimakan juga kata Kerja. Kata kerja. Nah, kalau misalkan ini ya, kata apa dia? Makanan, Benda. benda. Jadi imbuhan me itu bisa berarti melakukan pekerjaan atau menjadi imbuhan itu membuat makna yang berbeda ya. Khususnya imbuhan me itu memiliki arti melakukan pekerjaan. Nah, begitu. Contoh menulis apa sajalah begitu ya. Coba di sini yang masih menyimak Kang Argen. Nah, Kang Argen coba sebutkan satu imbuhan me yang memiliki melakukan pekerjaan. Memakan. Memakan. Jangan makan lagi yang lain dong. Minum dong. Biar nggak sakit. Ini aja. Memancing. Memancing, bagus. Teh Yupi. Ya, Ya, apa? Coba. menggambar. Menggambar, bagus. Kang Renaldi. Iya, Kang. Ya, Merusak. merusak, melakukan pengrusakan artinya ya. Asifa. Wira, Kang. Ya. Apa? Menulis. Menulis. Apa artinya itu? Membuat tulisan. Ya, membuat tulisan. Atau melakukan kegiatan tulis. Ya, atau melakukan kegiatan tulis. Argan sudah Khalid. Menari. Hah? Menari. Oh, suka menari. Ya, oke, melakukan kegiatan menari. Nurul. Nurul yang mana, Kang? Nurul yang mana, Kang? Nurul aja.
Nurul aja. Nggak ada Nurul aja. Oh, S1 Nurul itu siapa di sini? S1 Nurul. Oh, itu Nurul Aziza. Ya, Nurul coba. Nurul Aziza. Membaca. Membaca. Lagi yang lain, Nurul Mailani. Menyuci. Menyuci, bagus. Melakukan kegiatan Menyuci. Pak Haru. Menjahit. Menjahit. Waduh, laki-laki menjahit ini. Lila. Lila. Ada? Tidak ada ya? Nah, kita lanjut ya. Jadi untuk imbuhan nasal ini istilahnya ya. Ini menasal artinya ya. Membentuk, menjadikan sesuatu. Nah, membentuk, menjadikan sesuatu. Mengeras, menaburi. Ya, itu kegiatannya beda ya. Mengeras, mengecil. Nah, gitu ya. Apa lagi ya? Membentuk atau menjadikan sesuatu. Mengupil. Nah, gitu ya. Atau mengikis. Gitu ya. Ini juga membentuk, menjadikan sesuatu, begitu ya, mengukir, gitu banyak ya. Menjadikan dengan alat, mencangkul, berarti dengan alat ya, mencangkul, menguliti, gitu ya, pakai alat, mencongkal, gitu ya, mengerjakan dengan alat, membuat seperti dalam keadaan sebagai melayang, seperti membuat seperti atau dalam keadaan sebagai, jadi melayang, melajang di sini ya, maaf ya. Jadi di sini melajang. Oke. Nah, jadi next ya, yang kelima adalah menyatakan perasaan menangis, merintih, merenungi, begitu ya, menyudahi, gitu ya, mengakhiri, memutuskan, atau merajut, gitu, merajut kasih sayang, misalnya begitu ya. Nah, atau menangisi kepergiannya, misalnya begitu ya. Menuju ke satu tempat menepi dan paling tertinggi. Nah, di sini ada ke suatu tempat ya. Satu tempat ini maknanya adalah menuju ke suatu tempat yang disebutkan dalam kata tersebut, ya. Menepi, apa lagi ya, menepi, mengerem mungkin, mengerem enggak ya, mengerem karena melakukan sesuatu, tinggalkan, banyak sekali ya lah begitu ya. Ada imbuhan ter di sini karena ini hanya ada 2 begitu ya. Imbuhan medium ter sebenarnya banyak, ada di, ada per begitu ya untuk sebuah kata ini ya. Karena kalau kata itu di pembahasan PTTKK itu banyak sekali dan membuat kita lumayan ya, ini ya begitu ya, pusing menghadapi soal-soal dengan yang berhubungan dengan kata begitu. Nah, ada imbuhan ter, menyatakan paling tertinggi. Nah, ini coba setiap orangnya coba siapkan 1 atau 2 kata. Kalau 2 kata lebih hebat, 1 kata juga lumayan bagus. Coba Renaldi. Terjauh. Terjauh. Apa artinya? Yang paling jauh. Bagus. Yupi. Terpejam. Terpejam, Kak. Terpejam. Apa artinya? Apa sih? Menutup mata gitu. Menutup mata. Ya, terpejam. Artinya terpejam itu paling atau tidak sengaja? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Aku nggak. Imbuhan ter itu ada 2 maknanya ya. Di sini ada paling, ada tidak sengaja. Berarti artinya tidak sengaja. Siapa yang menyatakan paling? Teh Yupi. Terakhir tadi. Ada suara-suara di belakang tadi itu. Pernah tahu iklan Yamaha tidak? Enggak. Dulu sebelum semakin di depan Yamaha mengatakan Terdepan. Terdepan. Ya. Nah, itu iklan Yamaha sekarang semakin di depan, dulunya terdepan gitu ya. Apalagi itu paling di depan. Di depan. Coba. Ya, bagus. T-A-S-Y-A. Ya. Terpandai.
Jadi begini ya teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, maka langsung saja dipotong, nggak apa-apa. Santai we ya. Sambil kita menjelaskan seperti ini. Ini Kak, Coba, apa? ya, Oh. siapa ini yang ingin bertanya? Hargen tapi itu dulu aja weh. Contoh dulu aja. Silakan. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh Kak? Boleh, mangga. Kalau misalkan ini Kak, apa terkapar, itu masuknya apa? Paling atau tidak sengaja? Coba Terus ulang kata- lagi. Katanya apa? Terkapar. Terkapar. Nah, menurut teman-teman yang lain apa? Terkapar itu paling atau tidak sengaja? Tidak Tidak sengaja. sengaja. Kenapa tidak sengaja? Soalnya Kayak apa ya? kapar itu kan kata kerja bukan sih? Ya, betul. Kalau kata Iya. kalimat dasarnya apakah itu? Kapar. Emang ada gitu? Nah, Belum begini pernah ya. Kita coba cek di kamus saja ya, terkapar itu artinya apa. Coba kita cari kata kapar. Ini ada tidak keluar? Ada. Nah, Apa jadi tuh? kapar itu adalah kayu atau sampah yang sebagainya yang hanyut di sungai dan sebagainya. Jadi ada kayu atau sampah yang hanyut gitu ya. Nah, ada di sana lagi ARK ini arkais kasar ya. Artinya belakang pedang atau parang. Nah, begitu. Nah, karena ada kata turunan terkapar, kita cek aja di sini. Kata turunan terkapar ini terbaring, tidak diperhatikan atau tidak beraturan, terhantar. Korban yang ditabrak truk itu terkapar di tengah jalan. Nah, di sini ada nampak ya. Oh iya Kak. Nah, berarti apa ini maksudnya? Kita cek ya. Ini F ini artinya verba ya, kata kerja. Nah, kita cek KI ini apa artinya? Bentar. Nah, KI ini kita coba cek. Keluar ya. KI ini mungkin apa ya? Bentar. Kalau verbanya ada, harusnya KI itu ada penjelasannya di sini ya, begitu ya. Ya intinya mungkin ejaan atau apa namanya istilahnya ucapan lisan begitu ya. Nah, terkapar begitu. Atau yang biasanya berhubungan dengan ketidaksengajaan yang disebabkan oleh sesuatu hal begitu ya. Misalnya keletihan gitu, dia terkapar. Dia bersepeda dari Dago ke Jayagiri mengakibatkan hingga dia terkapar di tengah jalan dan pingsan gitu karena tidak kuat misalnya gitu ya. Nah, itulah mungkin teman-teman, kita lanjut lagi slide-nya ini. Nah, ada dua. Next, siapa lagi yang belum? Dashboard ini. Khalid. Siapa? Argen. Argen apa? Coba Imbu Hunter. Katanya. Tertampan. Tertampan. Masya Allah. Apa artinya itu? Yang paling tampan. Ya, paling tampan. Ada tidak yang tampan itu tidak sengaja? Enggak. Semuanya juga tidak sengaja sih. Iya, ya. Ciptain langsung, aku mau tampan. Nggak ada. Masya Allah. Iya benar. Ya, seperti lagunya Siti Badriah ya. Aku yang paling tampan begitu ya. Oke lah kalau gitu teman-teman. Coba yang lanjut ke Kang Khalid. Nah. Kalau bisa dua-duanya bagus. Ada yang paling, ada yang tidak sengaja juga. Dua kata gitu. Halo Kang Khalid, menyimak? Terakhir dan terjatuh. Terakhir, terjatuh. Terakhir itu paling akhir, terjatuh adalah tidak sengaja. Jatuh. Ya, tidak sengaja jatuh. Bagus. Nurul Aziza. Terdekat sama terpana. Terdekat, Masya Allah. Ya. Itulah menariknya kalau kita belajar tentang kata ini ya, punya makna yang begitu lekat dengan perasaan kita gitu ya. Kenapa begitu ya? Ya karena dengan kita berkata, dengan hanya menggunakan Imbu Hunter saja,
kita sudah bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan. Saya tahu teman-teman ini tidak mungkin saja terjadi ya dengan sengaja. Kata yang diucapkan ini pasti sudah dirasakan dulu begitu ya. Wah, terpana, ya merasa tampan, tercantik, ya macam-macam. Itulah ya. Itulah kalau kita spontanitas seperti ini, dia akan timbul apa yang sedang dirasakan dan apa yang jadi pemikirannya begitu, teman-teman. Nah, next lanjut ya. Malani, siapa lagi? Fahru Rozi. Terlaris sama tertukar. Apa artinya? Terlaris, paling laris, tertukar, tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Tertukar. Bagus. Mantap ya. Suka jualan berarti ya, Kang Baru ya. Teh Lila ini, silakan, mangga. Teh Lila, hadir. Halo. Teh Lila itu tadi katanya izin, Kak. Izin. Oh iya. Mangga ya, saya wakilkan saja. Teh Lila itu misalnya terminum. Nah, karena saya kebetulan lagi minum tadi ya. Dibuatkan oleh istri saya minuman. Terminum. Wah, adakah terminum sengaja? Adakah yang tidak sengaja? Ada. Ada. Ada yang nggak sengaja. Ada yang nggak sengaja. Kalau terminum berarti tidak Nggak sengaja. Sengaja. Berarti kalau misalkan saya ngajar, terminum jus semangka misalnya begitu. Tergantung sih Kak. Kalau misalkan lagi puasa terminum, tapi kalau nggak puasa minum. Nah, begitu dia ya. Kalau lagi puasa terminum nggak sengaja gitu ya. Nah, kalau misalkan inilah konteks tadi ya. Inilah konteks. Kalau misalkan saya lagi nggak puasa, saya terminum, logis tidak kalimatnya? Tidak. Tidak logis karena kayak saya masih sadar begitu ya. Karena saya tidak puasa juga, jadi wajar saja saya minum. Jadi kalimatnya katanya adalah meminum, melakukan kegiatan Minum. Nah, lezat sekali ya teman-teman ya. Jus semangka ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya Allah, Kak. Oke, next ya kita lanjut. Kita ke pembahasan soal ya. Ini saya buka dulu WA-nya ya. Nah, saya sudah diberikan soal ini tadi. Nah, coba kita bahas. Mana ini? Ide pokok ya. Nah, tertembak ini sengaja atau tidak? Tidak sengaja. Tertembak itu tidak sengaja. Ini jawabannya. Oke. Nah, tertembak itu tidak sengaja. Menembus? Keluar dari celah. Ya, keluar dari celah ya. Ada yang menjawab yang lain daripada itu tadi? Enggak. Aku kan. Ada ya. Nurul Azizah kayaknya, Uni Nurul ya. Iya. Iya kan? Sama Iya, kan? Lina. Jadi di sini nampak ya soal-soal yang salah terjawab. Alhamdulillah untuk nomor 1. Wah, betul semuanya. Masya Allah ya. Soal nomor 2, salah 2. Dan lanjut. Nah, makna kata diteki. Diteki Nah, apa? Di belah. Ini salah, Kak. Iya, ini salah. Ini salah. Nah, Kak, saya jarang dengar ini. Jadi saya salah. Nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa ya adik-adik ya. Karena kita belajar ya. Kalau ke level prinsip maka Kak, masalah Pak bukan masalah ya. Tapi kalau salah terus ya itu baru jadi masalah. Misalkan udah 1 kali, 2 kali salah nggak masalah gitu ya. Karena kita belajar. Coba aja anak kecil itu kalau dia nggak terjatuh atau boleh dikatakan salah berjalan, dia nggak akan bisa berjalan begitu ya. Orang bersepeda juga nggak mungkin bisa bersepeda kalau dia tidak salah bersepeda dulu. Salah dalam artian tanda kutip dia terjatuh atau mungkin salah mengayuh begitu ya. Nah itu wajar saja ya gitu ya. Jadi saya nggak tahu ini Kak, ya makanya kita latihan sekarang begitu ya.
kita latihan, kita cek soalnya, kalian temu, kalian ingat. Dengan begitu, adik-adik, teman-teman kakak ini menginstal apa yang sudah didengar dan diperhatikan begitu. Jadi otak kita ini sebenarnya adalah komputer terhebat, bukan hanya komputer di laptop di rumah kita itu saja ya. Kita bisa menginstal dengan cara itu, mendengar dan menyimak dengan baik begitu. Oh, membaca bisa Kak? Bisa kan gitu ya. Itu juga menginstal sesuatu dalam pikiran kita. Sama halnya ketika kita membaca sebelumnya. Maksudnya mempelajari perkalian begitu ya, juga menginstal ya begitu. Nah, ini kita install dalam pikiran kita bahwasanya kata ditekik itu artinya apa? Dibelah dengan linggis. Linggis. Iya, dibelah dengan linggis. Kalau gitu boleh nggak Kak pas nanti saya ada soal-soal latihan seperti ini, lihat kamus, lihat apa boleh. Kalau bagi kakak secara pribadi ya, itu silakan saja karena kalian masih latihan gitu ya. Nah, itu. Nah, next ya, kata yang menunjuk makna kalimat pasif. Dibelah. Wah, nomor Dibelah. 4 ini dua orang juga yang salah ini ya. Ada Nurul Mailani sama Lila. Nah, ini jawabannya apa nih, Teh Nurul? Tadi jawabannya perajin. Perajin. Kenapa? Nggak tahu soalnya. Ray juga soalnya perajin Kak, cuman ada perbaikan. Oh iya. Ada perbaikan gitu ya? Oh, perbaikan air itu. Nomor berapa ini? Nomor 4 ya? Iya. Iya, nomor 4. Jadi kirain perajin itu Kak gak bisa dirubah jadi bentuk gitu. Bentuk lain. Iya, baik. Baik. Ya, Tadinya. gitu ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kalimat aktif? Apa yang dimaksud dengan kalimat pasif? Itu bisa diganti Kalimat hubungannya aktif itu yang menjadi di, kalau di menjadi kayak Ya, baca. nah, Kayak gitu. begini ya. Kalau untuk kalimat aktif, dia adalah subjeknya di depan biasanya. Contoh, Paharu menulis. Nah, buku gitu ya. Buku ditulis Paru. Nah, di sini dibalik. Tapi kalau dalam susunan kalimat yang sebenarnya, Paharu memang menjadi objek. Jadi buku yang menjadi subjek. Kalau jadi pasif dia. Nah, walaupun dia sebenarnya dalam kalimat aktif dia jadi subjek ya, begitu ya. Jadi itulah kalimat pasif dan aktif, dia bisa membolak-balikan subjek dan objek begitu. Untuk sebuah kalimat yang tidak bisa dirubah-rubah itu posisinya adalah predikat ya, hanya satu di sana saja dia sebagai kata kerja. Begitu juga dengan keterangan dan satu lagi pelengkap ya. Pelengkap juga tidak bisa dia berada di depan. Berbeda dengan keterangan. Kalau keterangan boleh berada di depan kalimat. Nah, gitu. Dia ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, ada pelengkap. Ya. Nah, masing-masing inilah yang membuat kalimat itu bisa dimengerti dan tahu menjadi kalimat apa dia. Begitu. Nah, kata dibelah itu diartikan dia pasif karena kalimat setelahnya itu adalah pelakunya. Tapi dia bukan objek. Ada objek yang juga dia sebagai pelaku. Dia objek ya, maaf ya. Seperti tadi ya gitu ya. Nah, misal ini agak berat saya sedikit pembahasannya ya. Saya tadi Nurul makan pisang misalnya kan. Nah, Nurul ini sebagai subjek, ini predikat. Nah, ini pisang objek. Okay. Kalau dibalik jadinya, nah kalau Nurul makan pisang itu dibalik menjadi pisang dimakan Nurul. Maka posisinya adalah D dimakan Nurul N. Nah, ini adalah objek ya. Ini masih objek, dia sama-sama objek. Nah, dia sama-sama objek tapi fungsinya berbeda. Ini objek sebagai penderita. Nah, sakit-sakit, pesakit. Ini objek sebagai pelaku. Wah, begitu. Nah, karena apa kakak tahu? Ya, karena di bahasa Indonesia diajarkan seperti itu pelajarannya ya.
Oh begitu ya kayak iya jadi ada yang meremehkan bahasa Indonesia padahal bahasa Indonesia tuh sulit juga ya kayak iya begitu ya untuk maknanya. Kenapa sulit? Karena bahasa itu juga termasuk bagian dari logika gitu ya, logika berpikir begitu ya. Orang yang bisa berbahasa juga hampir sama dia bisa matematika dengan lebih baik dia begitu ya. Jadi di sini kakak simpulkan ya karena ini juga berhubungan dengan tesis kakak juga dulu ya. Kakak tesisnya ini untuk sebuah pantun yang berjumlah 86.000 pantun begitu ya. Nah ini jadi bisa menjadi pelaku juga walaupun dia statusnya adalah objek begitu. Oke kita cukupkan dulu ini. Nah jadi next ya kita nomor 5 ya. Next nomor 5. Perubahan kata lapor yang tepat agar makna menjadi padu dalam kalimat berikut adalah nomor 5 nih jawabannya alhamdulillah betul semua melapor. Nomor 6 betul semua makna kata rentan mudah terkena. Nomor 7 yang banyak salah ini. Iya. Nah, kata rentan, wah ini hanya satu orang ini Yupitasari. Nah, Yupi. Ya, Yupitasari dan Ashifa. Nah, oke, di sini katanya adalah akibat ditinggal kekasihnya, ia menjadi rentan hati. Nah, ini murni ya, karena ini murni dari menurut kakak saja ya. Karena tadi agak buru-buru memasukkan ke soal kekuisinya ya. Kita coba cek kebenaran atau kesalahan dari opsi kakak ini. Kalau rentan hati itu ada artinya, misalnya ya. Rentan ada ya. Rentan hati, rapuh hatinya. Oh, rapuh hati. Ya, di sini ada jawabannya. Nah, tadi aku rapuh. Rapuh Ya, jawabannya. Kok salah? Makanya jawabannya adalah A ya. Ya, mohon maaf sekali ya kakak jadi salah ini mesti pilihan jawabannya ini bisa diperbaiki kayaknya ya soalnya ya. Nanti diperbaiki dulu coba. Oke, nomor. Iya, bisa diperbaiki ini mah. Ya, baik. Nanti akan kakak perbaiki dulu ya soalnya. Mudah-mudahan teman-teman tidak marah sama kakak ya terhadap ini. Kak. Nah, dimaafkan kira-kira? Iya, Kak. Ya, Kak, santai, Kak. Oke. Terima kasih ya, sudah dimaafkan. Jadi untuk kata rentan itu adalah rapuh ya, rapuh hatinya. Ya sebenarnya kalau dalam kalimat sih, ya mana ya? Makanya kalau di sini kakak berpikir ya, kita kan kontekstual sebenarnya begitu ya. Karena rapuh hati ini coba rapuh hati itu artinya mudah berputus asa. Ada artinya ya. Jadi memiliki arti mudah tersinggung, perasa begitu ya. Jadi untuk kata rentan itu ya mungkin mudah tersinggung ya, bisa lah ya. Bisa lah kita maknai gitu ya. Rentan hati jadi mudah tersinggung, mudah sensitif kayak cewek aja ya gitu ya. Yang paling sensitif ketika rapuh hati itu adalah wanita. Betul tidak ya? Wanita ini? Iya, enggak, Kak. Nah, oh, enggak ada yang strong rupanya di sini ya. Oke lah, nah menurut saya kalian jangan sering-sering rapuh hati lah ya. Coba semakin ini aja lah, berprestasi aja lah dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada seseorang yang benar-benar yang hatinya kokoh ya, yang juga memperkokoh hati kalian gitu. Mantap. Amin. Ya mending kuliah aja dulu deh gitu kan. Setelah kuliah berprestasi, jodoh mah gak bakalan kemana, insya Allah ada aja lah. Tapi kemana-mana Kang ya. Ya, ada di mana-mana ya gitu ya. Tapi kalau kita nggak kemana-mana ya nggak dapat juga gitu ya. Nah gitu. Next ya, kita lanjut soal nomor berapa lagi ini? Soal nomor 8. Nomor 8 juga banyak yang salah ini. Nomor 8 itu dapat diganti dengan kata berikut kecuali. Lama sekali kan? Lama sekali kan, nggak enak, Kak. Teleponan. Ini kalimat satu kata menahun ya. Kita cek di kamus, menahun itu artinya, kalau nggak salah tadi kakak sempat cek juga ya, kamus ya. Menahun ini ya lama sekali, tinggal, ya begitulah ya. Nah ini ada
waktu yang lama bertahun-tahun. Kalau di optionnya Jadi ini yang benernya ada apa, Kang? bertahun-tahun. Tahunan? Musiman? Kronis Ada kayaknya apa harusnya. Bukan kronis. sih, Sebentar. kali sih. Tadi ada musiman. Diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas. Nah, menahun ini penyakit kronis Kronis, menahun. soalnya kan kronis berarti udah menahun. Iya, udah periode yang Oh lama iya gitu. benar. Kronis bisa. Iya, bisa. Cuma beda ini aja cara menjelaskan. Warnanya tetap sama kan Kak kalau Iya, kronis. iya. Kecuali Jadi Musiman jawaban yang- yang benarnya menurut kalian apa ini? Lama sekali. Lama sekali ya. kecuali kan? Kan kecuali berarti Ya, Iya. Berarti Lama tahunan sekali ya kan nggak nggak sih, bisa Kak? mengganti. Soalnya gak enak kalau pakai lama sekali di Bagian lama kalimatnya. sekali. Iya. Yang Nggak, metabolik lama sekali. tidak pasti. Kalau kecuali mah jawaban iya musiman itu bukan bertahun-tahun ya. Iya musiman. Ya harusnya iya, Tapi tadi nggak ada musiman tahu, Kak? Di optionnya cuma ABCD. ya makanya gitu aku ya? juga. Iya gak ada musiman Kak. Iya, nggak ada musiman. Cuman Adanya kronis kronis. tahunan lama sekali, bertahun-tahun. Tahun. Oke, nanti saya cek lagi ya soalnya ya. Jadi yang penting di sini jawabannya adalah musiman ya, karena ini kecuali, hati-hati ya. Jadi adalah soal-soal yang bersifat negasi. Kenapa negasi? Ya inilah dia kata kecuali ini. Kita kadang fokusnya ke sini saja. Tidak terbaca yang ininya. Nah akhirnya ya kita melihat yang paling tepat apa ya, karena hampir semuanya. Karena bahasa Indonesia rata-rata kayak gitu ya. Rata-rata bahasa Indonesia dia hampir sama jawabannya semuanya, karena kalian sudah saking percaya diri tidak membaca kalimat negasi ini atau kalimat kecuali ini ya negasi, jadinya ya tidak hati-hati menjawab, jadinya harusnya musiman. Karena kalau tahunan musiman itu apa ya, kalau kelihatannya ya menahun ini dia berlangsung dengan waktu yang bertahun-tahun. Kalau musiman ya musim itu aja gitu ya. Iya. Tahunnya juga berarti tahun itu aja ya, Kak ya? Kalau tahunan kayak lebih setahun sekali gitu ya, Kak? Tahunan juga gak enak Kak, sama. Tahunnya juga aneh. Mari kita cek aja ya, misalnya musiman Setiap itu tahun artinya. sekali. Oh, kemana pula bukannya Instagram. Nah, ini musiman. Nah, apa beda musiman? Nah, musim tertentu ya. Kalau tahunan, kalau tahunan itu, tiap tahun. Oh, bertahun-tahun itu bisa. Ya, bisa ya. Jadi musiman, memang musiman ya, karena hanya di musim tertentu saja. Nah, begitu. Jadi adik-adik kakak, teman-teman kakak, ini bisa dicek di KBBI seperti ini. Nah, jadi sangat membantu sekali KBBI ini. Dulu orang membawa kamus itu tebal 500 halaman sampai 700 halaman begitu ya. Alhamdulillah kita cuma klik ketik-ketik saja begitu ya. Nah, next nomor 8 ini yang salah ada 2 orang. Dan 8 yang salah itu ada 2 orang. Ya. Oke. Jadi kayaknya ini tidak terlalu sulit ya, nomor 8 ya. Nomor 8 yang tadi banyak salah ya, karena option jawabannya yang tidak tepat tadi ya. Iya. Ya ada 2 jawabannya tidak tepat. Nanti coba kita dulu. Nomor 9. Nomor 9 berarti ditambah aja, berarti nanti hasilnya ya ditambah aja 1 masing-masing. Gitu. Berarti kalau misalkan ada 2 koreksi berarti ditambah 2 berarti. Oke, next ini nomor 9. Nomor 9. Dalam teks tersebut terdapat gangguan kata tidak sesuai penggunaan kata ya, tidak sesuai dengan konteks kalimatnya, yaitu Kata masak. Masak. ya kata masa ya, sudah jelas ya. Kenapa masa? Karena waktu ya, menunjukkan waktu kelima satunya ini. Nah, Ambon menuju meski Indonesia masih dalam masa musim. Sementara musim itu adalah waktu. Ya. Nah, begitu. Karena musim itu sudah menandakan waktu. Musim kemarau pada waktu kemarau gitu. Jadi masa musim kemarau ini kalimatnya adalah berlebihan atau tidak pemborosan kata. Ya, tidak efektif begitu ya.
Nah, coba kita ke puncak. Kalau kata puncak kan sudah jelas juga ya. Berada di puncak hujan. Kalau puncak hujan itu artinya apakah hujan itu seperti gunung? Tidak ya. Tidak. Tapi memang intensitasnya tinggi. Tertinggi. Nah, inilah makna yang konotasi tadi atau makna kontekstual tadi. Nah, jadi seperti itu. Ini maknanya bukan puncak hujan. Inilah makna konotasi atau makna yang kontekstual. Kalau kita berbicara tentang puncak hujan, hujan tidak pernah ada puncaknya. Puncak hujan seperti gunung gitu kan? Bukan, hujan tidak seperti gunung gitu ya. Kecuali gunung memang seperti gunung begitu ya. Nah, kata monsunal. Nah, di sini ini artinya monsunal itu jawabannya mengalami perbedaan. Apa jawabannya di sini? A. Mengalami perbedaan musim kemarau dan musim hujan. Bisa, itu mah bisa dibaca dari teksnya, Kak. Iya. Ya, begitulah kira-kira ini bisa kita pahami walaupun tidak tahu katanya ya. Seperti saya ketika berada di Jawa atau di Sunda ini, saya awalnya tidak mengerti. Tapi ya karena mengerti bahasa Sunda ya, tapi karena memang ada kata-kata dan kontekstual berbicaranya begitu ya. Ya, mulai perlahan-lahan saya pahami dari tahun 2016 begitu ya. Untuk memahami bahasa Sunda ya kita ikut aja mendengarkan begitu ya. Begitu juga dengan teks yang seperti ini. Oh, rupanya konteksnya dari kata ini loh. Oh, mungkin ini jawabannya. Jadi kita sudah bisa memperkirakan begitu. Baiklah adik-adik, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait ini karena masih tertinggal 9 menit. Masih ada waktu tersisa sekitar 9 menit lagi. Nah, kata tersisa itu artinya apa? Tersisa. Enggak. Tersisa. Bukan paling. Enggak Nggak sengaja. sengaja. Enggak sengaja. Ya, tidak sengaja ya. Jadi tersisa itu tidak sengaja. Nah, begitulah kira-kira adik-adik kakak yang ada yang ingin ditanyakan terkait soal ini. Baik, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupi dulu. Begini saja ya tadi, kakak minta maaf juga ini. Kakak pikir soalnya itu ada 20 gitu ya. Cuman Kak Nisanya memberikan soal 10. Rupanya soal 10 itu untuk pretest dan posttest begitu ya. Nah, bagaimana nanti kalau adik kita berikan aja soal baru dari kakak yang mungkin berisi tentang sinonim atau antonim. Nah, minimal 5 soalan nanti ya. Baik, Nah, Kak. silakan ya ditunggu dulu sebentar soalnya ini ya. Kakak akan persiapkan ya. Iya, Bekonda.
Oke, sebentar ya adik-adik ya. Ini lagi kakak persiapkan. Kalau Nurul Aziza lagi di Padang sekarang atau di Solo? Nggak dua-duanya dong, Kak. Di mana oke nih? Di mana? Di Bogor, Kak. Oh, di Bogor ya. Iya. Lah dari 2008 sih kok pindah merantau. Oh, orang tua di Bogor gitu. Iya, jadi dulunya kan sadonya lagi di Padang, tuh gini merantau sadonya sekeluarga Masya ke Allah. Bogor. Main-main lah nanti ke Bandung ya, tempat di Bandung. Ya Kak, siap. Kak Nurul akhirnya menunjukkan logatnya. Ya, Bin. Boleh ngobrol dulu sambil menunggu ini. Coba Teh Nurul pakai logat. Salah tadi. Uni itu apa, Mbak? Kakak, Uni. Oh, Jadi Amang apa sekarang Amang? panggilnya Uni Nurul. Uni Nurul. Atau iya. Biar nggak ketukar. Oh iya Amang boleh. Tapi enggak. Amang. Tapi kata teman-teman aku udah nggak pantas logat Padang. Teman-teman aku, enggak sih kata kakak aku. Mukanya mas. Tapi barusan pantas kok, Kak. Soalnya kan logat Padang itu kan terkenal keras ya, maksudnya bicaranya tuh keras gitu, belak-belakan kayak Betawi. Katanya aku udah nggak gitu. Ini sekarang mah lembut gitu. Iya. Ya, lembut lah. Ini adik-adik ya, kakak sengaja kasih kata-kata yang mungkin agak sulit ya. Jadi silakan boleh melihat KBBI nanti sambil menjawabnya. Jadi waktunya akan diberikan sekitar 45 detik ya mungkin ya untuk masing-masing soalnya nanti begitu ya. Ngerjainnya di mana, Kang? Di Quizizz. Ini lagi ini kan kuisnya ya. Berangkat. Ya, lagi proses. Karena tidak ada penjelasan sebelumnya 5 soal. Biasa kan kalau kakak mengajar itu untuk satu kali Quizizz itu minimal kan 10 soal begitu ya. Iya. Jadi tadi mikirnya langsung 10 soal begitu. Iya. Menurut Om. Ada sinonim, ada antonim ya. Jadi hati-hati untuk ini. Iya, Kak. Siap. Nah, perhatikan tanda-tandanya nanti ya. Nanti ada yang sama dengan itu sinonim. Kalau yang tandanya kurung bertolak belakang itu jawabannya adalah antonim. Gitu. Sama dengan sinonim, Kang. Kalau sama dengan sinonim, kalau tanda kurung berlawanan itu antonim. Oke. Ini sudah mulai belum? Nah, belum, lagi proses sebentar ya. Siap, Kak. Ya. Oke. Mungkin nanti kalau misalkan waktunya habis ya,
Kakak izin ke WA aja ya nanti ke pembinanya ya untuk link quizisnya ya. Siap, Kang. Siap, Nanti Kak. ke pembinanya saja kakak bagikan link quizisnya gitu ya. Jadi kakak sudah bisa mulai, teman-teman masih ini misalkan ini terpisah ya, teman-teman bisa masih lanjut quizisnya nanti gitu. Ini ada. Nah, untuk masing-masing soal nanti, insya Allah 30 detik cukup lah ya, sambil lihat KBBI juga. Karena ya nggak terlalu sulit sih kalau menurut kakak mah. Di WA berarti, Kang. Udah Ya, habis. udah mau habis ya? Udah Iya, habis Kang. katanya. Udah habis. Oh iya. Tuh, roomnya udah. Ya, sebentar lagi ya, sedikit lagi. Masih ada sekian detik lagi, 100 detik lagi. Berarti nanti di WA jadinya, Kang. Bentar ya. Siap. Baik, soalnya sudah jadi, tinggal linknya saja lagi. Siap-siap saja kuisinya ya. Ya, baik, Kang. Nah. Oke, secara ini kita tutup dulu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kakak dan ada kekhilafan. Kakak minta maaf ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua.